Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tabrina dengan NIM 181012. Baik, yang pertama akan menjelaskan atau mencari pola data dengan menggunakan 12 slide. Yang pertama mencari YT-1, di mana 1 ini merupakan periode ke-1. Lalu untuk rumusnya sama dengan C7, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Selanjutnya mencari YT min Y dengan rumus sama dengan C7 dikurangi dengan nilai rata-rata ini. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari YT-1 min Y dengan rumus D8 dikurangi dengan nilai rata-rata ini. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Untuk mencari YT min Y dikurangi YT min 1 min Y dengan rumus sama dengan E8 dikali dengan F8. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai YT min Y pangkat 2 dengan rumus sama dengan nilai E7 dipangkatkan 2, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari jumlah sama dengan sum sel C7 hingga C156, lalu di enter. Dan untuk mencari rata-rata dengan rumus average C7 hingga C156, lalu di enter. Dan untuk mencari R1 ini dengan rumus sama dengan nilai dari jumlah dari kolom G ini dan dibagi dengan nilai pada kolom H157 ini, lalu di enter. Dan untuk mencari leg kedua, caranya sama seperti yang pertama. Dan untuk 2 ini merupakan periode kedua. Jadi ini berada di kolom ketiga. Rumusnya sama dengan C7, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk YT min Y sama dengan C7 dikurangi dengan nilai rata-rata. Lalu di enter, tarik ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari YT min 2 min Y sama dengan kolom pada sel D9 ini dikurangi dengan rata-rata. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk YT min Y dikurangi YT min 2 min Y sama dengan E9 dikurangi F9, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Untuk YT min Y pangkat 2 dengan rumus sama dengan kolom pada sel E7 ini dipangkatkan 2, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan ini dijumlahkan dengan sum sama dengan kolom C7 hingga C156. Dan untuk mencari rata-ratanya sama dengan kolom C7 hingga C156.
Dan untuk mencari rata-rata yang pada kolom G sama dengan sum G9 ini hingga G156, lalu di enter. Untuk yang kolom H sama dengan sum H pada kolom H7 hingga H pada kolom 156, lalu di enter. Dan untuk mencari R2 sama dengan nilai jumlah dari kolom G ini dibagi dengan jumlah pada kolom H11 ini, lalu di enter. Dan untuk mencari leg ketiga, caranya sama dengan mencari pada leg ke-1, 2 barusan. Cuma bedanya kalau leg yang ketiga ini atau periode ketiga berarti ini harus pada kolom ke-4 karena ke-3 periode. Caranya sama tadi, dan untuk mencari R-nya juga sama. Mencari R3-nya sama. Jumlah pada kolom G157 ini dibagi dengan jumlah pada H157 ini, lalu di enter. Dan untuk mencari pada leg keempat caranya sama, hingga mencari leg ke-5, 6, 7, 8, dan 9, 10, 11, 12. Caranya sama seperti yang tadi, cuma yang membedakan pada periodenya. Kalau periode ke-12 ya berarti hingga ke-12 ininya. Nah, ini untuk hasil dari 12 leg. Dari setiap setiap leg itu memiliki R1, R2, R3, R4 hingga R12 ini. Dan nilai rata-ratanya pada setiap leg itu nilai rata-ratanya 3478,07. Untuk R1 nilainya 0,93970, 04364. Dan untuk nilai R keduanya hingga ke-12 ini positif semua atau dapat diterima. Dan ini merupakan data tren. Karena ini dikatakan data tren karena dari R1 hingga R12 ini hasilnya naik turun. Lalu selanjutnya dengan metode single moving average dan double moving average. Untuk mencari moving average, ini K5 berarti periode kelima, sama dengan average pada kolom C10 hingga C14, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari double moving average, karena tadi kan untuk moving average-nya 5 periode, berarti di double moving average-nya 10 periode. Untuk caranya sama dengan average, kolom pada D15 hingga D19, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai AT sama dengan D20 ditambah D20 dikurangi E20, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150.
untuk mencari nilai BT dengan rumus 2 min N min 1 dikali dengan MT dikurangi M aksen T. Untuk N-nya ini berarti periode, karena kita tadi di moving average-nya menggunakan 5 periode, berarti 5 dikurangi 1. Langsung saja, sama dengan 2/4. 4 ini dari nilai tadi ordo kelima ini dikurangi 1, berarti 4 dikali dengan kolom pada D20 dikurangi kolom pada E20, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari forecast A plus B dikali P 2IP sama dengan 1, rumusnya itu sama dengan kolom pada F20 ini ditambah pada kolom G20, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Selanjutnya mencari forecasting menggunakan metode forecasting, di mana kita mencari standar deviasinya terlebih dahulu dengan cara sama dengan STDEV buka kurung kolom C10 hingga C156 tutup kurung lalu enter. Dan untuk mencari jumlah data menggunakan rumus sama dengan account buka kurung C10 hingga C156 lalu di enter. Dan untuk mencari Y aksennya sama dengan sum buka kurung D10 hingga D156 lalu kita enter. Dan untuk mencari nilainya sama dengan kolom pada C10 hingga C156 lalu di enter. Yang pertama kita mencari single moving average terlebih dahulu. Yang pertama mencari MA, dimana dengan menggunakan rumus ini K1 ini dikunci dibagi dengan SQRT lalu dikali dengan jumlah data ini lalu di enter. Lalu untuk mencari nilai MAE sama dengan kolom pada K3 ini dikurangi K4 lalu dibagi dengan K2 lalu di enter. Dan untuk mencari MPE dengan rumus sama dengan K4 dikurangi K3 dibagi dengan K4 lalu di enter. Dan untuk mencari MAPE sama dengan K4 dikurangi K3 dibagi dengan K3 lalu di enter. Dan untuk mencari double moving average-nya sama mencari standar deviasi terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan STDEV kolom pada C10 hingga C156. Dan untuk mencari data sama dengan account C10 hingga C156 lalu di enter. Dan untuk mencari ya aksennya ini untuk double moving average-nya sama dengan sum kolom pada H20 hingga H159 lalu di enter. Dan untuk mencari nilai Y-nya sama dengan sum kolom pada C10 hingga C156 lalu di enter. Dan mencari double moving average pada ME dengan rumus sama dengan N1 ini, nilai pada N1 ini dibagi dengan SQRT lalu dikali dengan nilai N2 ini merupakan datanya, jumlah data, lalu di enter.
Dan untuk double moving average pada MAE sama dengan N3 dikurangi N4 dibagi dengan N2 jumlah data, lalu di enter. Dan untuk MPE dengan rumus sama dengan nilai pada N4 ini dikurangi dengan N3 lalu dibagi dengan N4, lalu di enter. Dan untuk mencari MAPE sama dengan N4 dikurangi N3 dibagi dengan N3, lalu di enter. Lalu untuk forecasting ini, untuk yang single moving average bisa dikatakan sangat baik karena nilai MAPE-nya kurang dari 10%. Dan untuk double moving average-nya juga dikatakan sangat baik karena nilai MAPE-nya juga kurang dari 10%, di mana nilai MAPE-nya yaitu 7,10%. Selanjutnya metode exponential smoothing. Yang pertama kita mencari FT dikali alfa sama dengan 0,1. Yang pertama, ya, masukkan data ini periode ke-1 ini ke kolom kedua ini. Lalu untuk periode selanjutnya menggunakan rumus nilai alfanya, di mana nilai alfanya ini 0,5 sama dengan 0,5 ini nilai alfa dikali dengan C5 ditambah dengan 1 dikurangi 0,5 ini dikali dengan C4. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai errornya menggunakan rumus sama dengan C5 dikurangi D5. Lalu enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai absolute errornya menggunakan rumus sama dengan ABS dikali dengan E5 dikali dengan nilai errornya. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk PE, mencari PE-nya menggunakan rumus sama dengan E5 dibagi dengan C5, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk AP sama dengan F5 dibagi dengan D5, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari SE-nya sama dengan E5 dikali dengan E5, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari pembilangnya, ini pembilang ini dari SE ini, berarti sama dengan I5, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk penyebutnya sama dengan sum dikali dengan C5 dikurangi C4 lalu dipangkatkan 2, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Nah, di sini untuk nilai ME-nya sama dengan average E5 hingga E153, lalu di enter. Dan untuk MAD-nya sama dengan average kolom pada F5 hingga F153, lalu di enter. Dan untuk MAPE-nya average dikali dengan G5 hingga G153, lalu di enter. Dan untuk MAPE-nya sama dengan average kolom pada H5 hingga H153. Dan untuk MSE sama dengan average kolom pada I5 hingga I153, lalu di enter. Dan untuk ransinya sama dengan SQRT I153 ini, lalu di enter. Dan untuk penyebutnya ini kita jumlahkan dengan rumus sama dengan
J5 hingga J153 lalu di enter. Untuk pemilangnya sama dengan sum K5 hingga K153 lalu di enter. Dan untuk nilai tells U-nya dengan rumus sama dengan sum dikali SQRT dikali J153 dibagi SQRT dikali dengan K154 lalu di enter. Sehingga ketemu ini nilai tells U-nya 1,16. Selanjutnya perhitungan parameter, di mana nilai alfanya ini 0,8, 0,7. Kita mencarinya sama dengan 0,8 ini dikunci, lalu dikali dengan D7 ditambah dengan 0,8 ini dikali dengan D7 ini, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Nah, untuk yang 0,7 ini, untuk periode kedua ini sama dengan 0,7 ini dikali dengan pada kolom D7 ditambah dengan 0,7 ini dikali dengan D7, lalu di enter. Dan terus copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai errornya dengan 0,8 sama dengan kolom D8 dikurangi E8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang menggunakan 0,7 sama dengan D8 dikurangi dengan F8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 157. Dan untuk SE menggunakan rumus sama dengan G8 ini dikali G8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang menggunakan 0,7 sama dengan H8 dikali dengan H8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk betanya yang menggunakan 0,8 sama dengan 0,8 dikali dengan D7 ini ditambah dengan 0,8 dikali kolom pada D7 ini, lalu di enter. Dan untuk yang 0,6 ini dikali kolom pada D7 ini ditambah dengan 0,6 ini dikali dengan D7, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari errornya untuk ini sama dengan D8 dikurangi K8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang 0,6 nya dengan rumus sama dengan D8 dikurangi L8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk SE nya sama dengan M8 dikali dengan M8, lalu enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk SE nya yang 0,6 ini sama dengan M8 dikali M8, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Untuk yang warna hijau ini untuk moving average-nya, dan yang untuk ini untuk double moving average-nya. Nah, di sini untuk mencari nilai MSE-nya sama dengan kita average I8 hingga I156. Dan average J8 hingga J156, lalu di enter. Dan untuk ramsinya sama dengan SQRT nilai pada I157 ini, lalu di enter. Dan untuk
ramsinya yang pada kolom J ini sama dengan SQRT dikali dengan nilai pada J157 ini, lalu di enter. Dan untuk ramsi yang ini, MSE yang ini sama caranya, average sama dengan average dikali dengan O8 hingga O156, lalu di enter. Dan untuk MSE yang pada kolom P sama dengan average P8 hingga P156, lalu di enter. Dan mencari ramsinya sama dengan SQRT dikali dengan nilai pada O157 ini, lalu di enter. Lalu untuk mencari ramsi yang pada P ini sama dengan SQRT dikali dengan P157 ini, nilai pada P157 ini, lalu di enter. Selanjutnya menggunakan metode Hall's exponential smoothing. Yang pertama kita mencari LT terlebih dahulu dengan rumus. Yang pertama itu untuk periode pertamanya kita menggunakan rumus sama dengan D7 lalu di enter. Dan untuk periode keduanya menggunakan rumus nilai alfanya ini 0,7 dikali dengan kolom pada D8 lalu ditambah 1 dikurangi nilai alfa ini 0,7 lalu dikali dengan E7 ditambah F9 lalu di enter. Lalu copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk TT-nya karena ini periode pertama berarti 0. Dan untuk periode kedua menggunakan rumus nilai beta ini 0,6 dikali dengan E8 dikali E7 dikurangi E7 ditambah 1 dikurangi 0,6 ini lalu dikali F7 lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai topi T plus P rumusnya sama dengan nilai pada kolom E7 ini ditambah dengan F7 lalu di enter. Lalu copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai ET-nya menggunakan rumus sama dengan kolom pada D7 ini dikurangi dengan nilai pada kolom G7 ini. Lalu enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Selanjutnya perhitungan parameter yang kedua. Untuk mencari nilai alfanya dengan menggunakan 0,3 sama dengan 0,3 ini dikali dengan D9 lalu ditambah 0,3 ini dikali dengan D9 lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk alfa yang menggunakan 0,5 rumusnya sama dengan 0,5 dikali dengan D9 ini ditambah 0,5 ini dikali dengan D9 lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari error yang menggunakan 0,3 rumusnya sama dengan D10 dikurangi E10 lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan yang menggunakan 0,5 sama dengan D10 dikurangi F10 lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari SE yang menggunakan 0,3 sama dengan kolom G10 ini dikali dengan kolom G10 ini
lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang menggunakan 0,5 sama dengan nilai pada H10 ini dikali dengan nilai pada H10, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Nah, di sini mencari MSE-nya yang rumus sama dengan average, kolom pada I10 hingga I158, lalu di enter. Dan ini kita juga di average kan sama dengan kolom pada J10 hingga J158, lalu di enter. Dan untuk mencari ramsinya sama dengan SQRT dikali dengan ini kolom nilai pada kolom I159, lalu di enter. Dan untuk yang pada nilai pada kolom J-nya sama rumusnya sama dengan SQRT dikali dengan nilai pada J159 ini, lalu di enter. Selanjutnya untuk mencari nilai beta dengan menggunakan 0,5 sama dengan 0,5 ini dikali dengan D9 ditambah 0,5 dikali D9, lalu di enter, copy ke bawah hingga data 150. Dan untuk menggunakan 0,8 sama dengan 0,8 itu dikali dengan D9 ditambah 0,8 dikali dengan D9, lalu di enter, copy ke bawah hingga data 150. Dan untuk mencari errornya menggunakan 0,5 dengan rumus sama dengan D10 dikurangi K10, D10 dikurangi K10, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan yang menggunakan 0,8 rumusnya D10 dikurangi L10, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari SE dengan 0,5 rumusnya M10 dikali dengan M10, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang SE menggunakan 0,8 sama dengan N10 dikali N10, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Nah, di sini kita untuk mencari MC-nya sama dengan average O10 hingga O158, lalu di enter. Untuk mencari average pada kolom P sama dengan average dikali P10 hingga P158, lalu di enter. Dan untuk mencari ramsi menggunakan rumus sama dengan SQRT dikali dengan nilai pada P159 ini, lalu di enter. Dan untuk mencari ramsi yang pada kolom O nya sama dengan SQRT dikali nilai pada 159 ini, lalu di enter. Selanjutnya untuk Y-nya menggunakan 0,6 ini sama dengan rumusnya 0,6 ini dikali dengan D9, 0,6 dikali dengan D9 tambah 0,6 dikali D9, lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150.
Dan untuk Y yang menggunakan 0,8 sama dengan 0,8 ini dikali kolom pada D9, lalu ditambah 0,8 ini dikali D9, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari errornya yang menggunakan 0,6 ini, rumusnya sama dengan D10 dikurangi dengan Q10, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk yang errornya menggunakan 0,8, rumusnya sama dengan D10 ini, D10 dikurangi R10 ini, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk SE nya yang menggunakan 0,6 dengan rumus S ini S10 dikali dengan S10, lalu di enter. Dan untuk mencari SE yang menggunakan 0,8 dengan rumus pada kolom T10 ini dikali dengan T10 ini, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk menghitung MSE nya untuk yang Y tadi sama dengan average dikali kolom pada U10 hingga U158, lalu di enter. Dan untuk mencari yang pada kolom F sama dengan average dikali F10 hingga F158, lalu di enter. Dan untuk mencari Ramsey nya sama dengan SQRT dikali dengan jumlah pada MSE ini pada kolom U159, lalu di enter. Dan untuk Ramsey yang pada kolom V ini sama dengan SQRT dikali dengan F dikali dengan jumlah pada F159 ini, lalu di enter. Selanjutnya menggunakan metode Winter Exponential Smoothing, di mana mencari LT terlebih dahulu. Untuk periode pertama kita masukkan sama dengan D9, lalu kita enter. Dan untuk periode keduanya hingga seterusnya menggunakan nilai nilai alfanya ini 0,3 dikali dengan D10 ini dibagi dengan G9, lalu ditambah dengan 1 dikurangi nilai alfa ini 0,3 dikali dengan E9 ditambah F9, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari TT 0, karena ini periode pertama berarti kan belum. Lalu untuk periode keduanya menggunakan rumus ini nilai beta 0,5 dikali dengan E10 dikurangi E9 ditambah 1 dikurangi nilai betanya ini 0,5 lalu dikali dengan F9, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari ST ini dimana rumus ST sama dengan YT per LT ditambah 1 dikurangi Y dikali YT min S. Untuk periode pertama dituliskan 1, dan untuk periode kedua menggunakan rumus Y ini 0,6 dikali dengan D10 dibagi dengan E10 ditambah 1 dikurangi nilai Y ini 0,6 lalu dikali dengan G9, lalu di enter. Dan copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari Y top T plus P menggunakan rumus sama dengan
E11 ditambah F11 dikali G9, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari ET-nya sama dengan kolom D11 ini dikurangi H11. Lalu di enter, copy ke bawah hingga data ke 150. Selanjutnya menggunakan metode adaptive response. Yang pertama kita mencari single moving average-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan 5 periode, berarti ini berada pada periode ke-6. Berarti sama dengan average kolom pada D6 ini hingga D10. Di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai errornya menggunakan rumus D11 ini dikurangi E11, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Dan untuk mencari nilai HI-nya sama dengan ABS dikali dengan F11 ini, di enter. Dan untuk adaptive response, untuk mencari nilai alfanya menggunakan rumus sama dengan kolom F11 ini dibagi dengan kolom G11 ini, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 100. Dan untuk mencari YT-nya sama dengan D11, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Untuk mencari FT-nya sama dengan kolom pada D11 ini, lalu di enter. Dan copy ke bawah hingga data ke 150. Untuk menghitung FT plus 1-nya dengan rumus sama dengan H11 ini dikali I11, lalu ditambah 1 dikurangi H11, lalu dikali dengan J11, lalu di enter. Copy ke bawah hingga data ke 150. Lalu kesimpulannya, dari metode-metode yang telah digunakan, menurut saya, peramalan yang lebih baik untuk digunakan sebagai acuan periode berikutnya adalah menggunakan metode exponential smoothing, karena hasil dari nilai kesalahan atau nilai errornya yang paling kecil yang dapat dilihat dari nilai mappingnya dengan hasil 0,002. Ini dapat dilihat pada exponential smoothingnya pada nilai mappingnya yaitu 0,02. Jadi metode yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk periode-periode selanjutnya, yaitu menurut saya menggunakan metode exponential smoothing, karena nilai mappingnya bisa dilihat tadi dengan hasil 0,02. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.